Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Filibrian dari SDTP NPP 3344621. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-12 yaitu inheritance. Yang pertama, untuk soal yang pertama sama seperti soal sebelumnya atau di praktikum ke-11. Di sini terdapat kelas restoran. Kelas restorannya ada dua parameter yaitu name dan cuisine type. Lalu terdapat metode descriptive restoran dan metode open restoran. Setelah itu ada objek resto 1 dan resto 2. Lalu terdapat pemanggilan metode untuk metode descriptive restoran seperti itu. Jadi ketika di run nantinya akan muncul restoran bernama Sari Laut Maknyus menyajikan masakan laut, dan restoran bernama Warung Padang Lezat menyajikan masakan Padang. Lalu yang kedua, eh, terdapat kelas restoran yang dimana sama seperti soal nomor 1, yaitu terdapat dua parameter yaitu name dan cuisine type, deskripsi restoran dan nomor restoran. Namun bedanya di sini terdapat kelas bernama ice cream stall yang merupakan turunan atau anak dari kelas Indo yaitu kelas restoran. Di sini ada penambahan parameter yaitu flavor. Lalu di sini juga terdapat metode show flavor. Metode ini adalah metode untuk menampilkan rasa di toko es krim seperti itu. Lalu terdapat objek resto 1 dan resto 2. Lalu terdapat objek stall. Di sini adalah eh, nama dari tokonya dan rasa dari es krim yang ada di dalam tokonya. Lalu di sini pemanggilan metode descriptive restoran dan metode open restoran. Lalu di sini terdapat pemanggilan metode dari kelas Indo untuk menampilkan deskripsi es krim, yaitu es krim stall, deskripsi restoran, dan es krim stall open restoran. Setelah itu terdapat pemanggilan metode untuk menampilkan rasa dari es krim tersebut yaitu show flavor. Jadi ketika di run akan muncul seperti ini. Objek restoran bernama Seri Laut Maknyus menyajikan masakan laut, restoran bernama Warung Padang Lezat menyajikan masakan Padang, dan restoran Sari Laut Maknyus sekarang sudah dibuka. Es krim stall, restoran bernama es krim segar menyajikan masakan dessert, restoran es krim segar sekarang sudah dibuka. Daftar rasa es krim di es krim segar, coklat, vanilla, strawberry, mangga. Lalu untuk yang nomor 3 sama seperti nomor-nomor sebelumnya, yaitu terdapat kelas restoran menjadi kelas Indo. Parameternya ada dua, name dan cuisine type. Lalu metodenya ada dua juga, deskripsi restoran dan umum restoran. Lalu di sini terdapat kelas turunan atau kelas anak dari kelas Indo, yaitu es krim stall, di mana terdapat penambahan sama seperti nomor sebelumnya yaitu parameter flavor. Lalu di sini ada metode deskripsi restoran dan parameter show flavor seperti itu. Uh, Metode deskripsi restoran di sini adalah overriding untuk kelas es krim stall. Lalu di sini terdapat objek yaitu resto 1 dan objek stall. Di sini terdapat nama toko es krim dan isi di dalam rasa yang ada di dalam toko tersebut. Lalu terdapat pemanggilan metode deskripsi restoran dan pemanggilan metode deskripsi restoran yang di override di kelas es krim stall seperti itu. Jadi ketika di run, deskripsi restoran dari objek restorannya, restoran bernama Sari Laut Maknya jadi kemasakan masakan laut, dan deskripsi restoran dari objek es krim stall, kios es krim segar menyajikan aneka dessert dengan rasa berikut: coklat, vanilla, strawberry, dan mangga. Lalu untuk yang nomor 4 terdapat kelas user. Setelah itu terdapat parameter yaitu first name, last name, email, username, dan age, di mana first name dan last name adalah bersifat private atributnya.
Lalu terdapat metode describe user untuk memberikan informasi tentang user. Lalu greater user untuk menyapa user. Lalu terdapat dua objek yaitu user 1 dan user 2. Setelah itu memanggil metode untuk menampilkan informasi user 1 yaitu user 1 dan describe user, dan untuk menyapa user 1 yaitu menggunakan greet user. Sama untuk user 1 dan user 2 nya. Jadi ketika di run, yaitu informasi pengguna, nama lengkap Falik Rian, username Falik, email falikagista24@gmail.com, usia 20 tahun, dan sapaannya halo Falik Rian, selamat datang. Untuk user 2, informasi pengguna, nama lengkap Atika Farah, username Farah, email atikafara@gmail.com, usia 19 tahun, dan sapaan halo Atika Farah, selamat datang. Untuk yang kelima, nomor 5, sama seperti nomor sebelumnya, terdapat kelas induk yaitu kelas user dengan parameternya adalah first name, last name, email, username, dan age. Namun pada atribut first name dan last name itu adalah atribut private. Lalu terdapat metode describe user dan greet user untuk menyapa. Lalu di sini ada perbedaan dari nomor sebelumnya, yaitu kelas admin, di mana kelas admin adalah kelas turunan dari user dengan parameternya adalah first name, last name, email, username, dan age, di mana terdapat self privilege, yaitu untuk hak akses dari admin tersebut disimpan dalam bentuk list, yaitu dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Lalu di sini ada metode subprivilege, di mana metode ini untuk menampilkan hak akses admin, dan terdapat iterasi atau perulangan for privilege in some privilege, yaitu perulangan untuk setiap privilege-nya. Terdapat objek 1 dan objek 2 sama seperti nomor sebelumnya, dan di sini ada tambahan untuk objek admin, yaitu admin 1, nama Rina Andini, emailnya rinaandini@gmail.com, username admin Rina, dan usia 30. Di sini untuk memanggil metode, pemanggilan metode user describe user dan greet user, dan sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat menambahkan pemanggilan metode describe user dan greet user untuk user 2. Lalu sama di sini terdapat pemanggilan metode describe user dan greet user untuk admin 1 dan admin 2, admin 1 dan admin 1, dan menampilkan hak akses admin yaitu subprivilege. Jadi ketika di run, informasi pengguna untuk user 1, informasi pengguna untuk user 2, dan informasi pengguna untuk admin, dan ada tambahan hak akses admin yaitu dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Lalu untuk nomor selanjutnya, di sini terdapat kelas user sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Terdapat metode describe user dan greet user. Lalu terdapat kelas admin yaitu kelas turunan dari kelas user, di mana terdapat dua metode yaitu subprivilege dan describe user. Lalu untuk describe usernya adalah override method dari kelas user dengan menggunakan kata kunci super. Lalu terdapat objek 1 dan objek 2 yaitu user 1 dan user 2, dan objek selanjutnya adalah admin 1. Untuk selanjutnya sama seperti nomor sebelumnya, yaitu pemanggilan metode describe user dan greet user untuk user 1, describe user dan greet user untuk user 2, dan describe user dan greet user untuk admin 1. Jadi ketika di run, informasi pengguna untuk user 1, informasi pengguna untuk user 2, informasi pengguna untuk admin, dan hak akses dari admin, dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Seperti itu. Lalu untuk nomor selanjutnya adalah nomor 7. Di sini terdapat kelas produk, di mana terdapat dua parameter yaitu nama dan harga.
dan 2 metode yaitu deskripsi dan hitung diskon. Lalu terdapat kelas elektronik yaitu kelas turunan dari kelas produk, di mana terdapat penambahan satu parameter yaitu lama garansi, dan terdapat 2 metode yaitu deskripsi dan hitung diskon. Lalu terdapat kelas pakaian yaitu kelas turunan dari kelas produk, di mana ada tambahan override terdapat parameter tambahan yaitu ukuran. Lalu terdapat dua metode juga, nama deskripsi dan hitung diskon. Ini override dari kelas induk. Lalu terdapat kelas makanan yaitu turunan dari kelas induk dengan parameter tambahan yaitu tanggal kadaluarsa. Ini juga override dari kelas induk dengan kata kuncinya super. Lalu terdapat 2 metode yaitu deskripsi dan hitung diskon. Ini juga override dari kelas induk yaitu kelas produk. Lalu terdapat objek untuk membuat objek elektronik, pakaian dan makanan menjadi objek barang 1, barang 2, barang 3. Lalu disimpan ke dalam list dengan nama daftar produk, daftar underscore produk. Lalu dilakukan perulangan atau iterasi for barang in daftar produk, nantinya menampilkan deskripsi produk dan harga setelah didiskon 10%. Lalu menampilkan garis pemisah. Garis pemisahnya adalah strip sampai 50 kali seperti itu. Jadi ketika di run, untuk elektronik adalah barangnya televisi LED harga 4.500.000, garansi 12 bulan, harga setelah diskon 10% adalah 4 juta. Lalu kemeja lengan panjang harga 200, ukuran M, harga setelah didiskon 10% adalah 160.000. Lalu makanan susu kental manis harga 25.000, kadaluarsa 2025 bulan 11 tanggal 1, harga setelah didiskon yaitu 22.500. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.